Dan kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang, Naya. Apakah sudah bisa kita ketahui dakwaan apa yang ditujukan untuk Dr. Tifa pada sidang perdana hari ini? Ya, selamat siang Dea. Untuk dakwaan apa saja memang ini belum selesai, artinya ini masih berlangsung. JPU sedang membacakan dakwaan-dakwaan terhadap Tifauzia Tiasum atau Dr. Tifa, di mana tadi salah satunya dibacakan oleh Marcelo Bella, salah satu JPU yang mengatakan bahwa ada berbagai bukti yang memberatkan Dr. Tifa, di mana ada minimal ada 28 unggahan yang diperoleh oleh JPU yang dilakukan oleh Dr. Tifa untuk mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah palsu. Di mana dari 28 unggahan tersebut tadi juga diterangkan secara detail apa saja unggahannya, kemudian narasinya seperti apa saja, kemudian juga detail-detail seperti pernyataan dari Dr. Tifa yang memberatkan atau membuat Presiden ke-7 Joko Widodo ini rugi secara imaterial, karena berdasarkan tadi pemaparan atau penjelasan dakwaan dari JPU, Joko Widodo sendiri mengalami kerugian imaterial. Ia merasa dirugikan secara harkat dan juga martabat karena dianggap usaha dari Dr. Tifa ini adalah usaha untuk menjatuhkan Joko Widodo, di mana salah satunya ijazah palsunya ini adalah salah satu upaya untuk mencemarkan nama baik Joko Widodo. Ia juga JPU mengatakan bahwa ijazah palsu yang diberatkan oleh ke Joko Widodo ini adalah salah satu hal yang seharusnya bisa memberatkan Joko Widodo ketika pada saat itu menjalani pemilihan wali kota, gubernur hingga presiden. Dan saat ini masih berlangsung, JPU sedang membacakan dakwaan-dakwaannya, kita juga sedang menunggu. Dan kalau kita melihat sebenarnya kasus ini bermula dari tahun 2022. Jika dia ingat, pada saat itu ramai di media sosial terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kemudian salah satu yang cukup vokal ini adalah Dr. Tifa yang menyuarakan, kemudian membuat pernyataan-pernyataan dan juga unggah-unggahan di media sosial. Dan kalau kita lihat kronologis kasus ini dimulai November 2025, di mana penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini sebagai tersangka atas dugaan penyebaran narasi ijazah palsu Joko Widodo. Kemudian 19 Juni 2026 dilakukan penangkapan. Dr. Tifa dijemput paksa oleh aparat kepolisian di parkiran basement apartemennya sekitar pada saat itu sekitar pukul 6 pagi. Kemudian 21 hingga 22 Juni baru ada pelimpahan tahap 2 dan juga penangguhan, sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Dan di 22 Juni 2026 Dr. Tifa juga sempat menolak berdamai. Kemudian di 24 Juni 2026 pencabutan pra peradilan, dan di tanggal 2 Juli hari ini 2026 ini adalah dilakukan sidang pertama. Selain itu juga hadir juga Roy Suryo yang memberikan dukungan kepada Dr. Tifa. Ia menyatakan memberikan dukungan full kepada Dr. Tifa dan memberikan semangat agar tetap mengawal, dan juga mereka Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini tetap teguh dengan pendapatnya terkait ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan saya akan menunjukkan kepada Dea seperti apa situasi dan suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di sini memang dari pagi hari selain diramaikan oleh aparat kepolisian yang menjaga di sekitar area pintu masuk, bahkan di dalam pengadilan negeri ini juga dijaga ketat. Jika Dea dan juga pemirsa melihat di depan saya ini, foto jurnalis Indra Hadi akan menunjukkan bahwa ini adalah relawan-relawan yang mengaku mendukung Dr. Tifa pada saat sidang perdana hari ini, di mana tadi kami juga sempat bertanya dan mengobrol kepada salah satu relawan yang mengaku bahwa berasal dari Banten, kemudian
ia dengan teman-temannya bahkan menggunakan 2 bis untuk bisa hadir melihat langsung bagaimana sidang perdana Dr. Tifa hari ini berlangsung. Sehingga kalau kita lihat apalagi situasi di dalam ini juga cukup ramai sekali. Dan yang menarik untuk proses persidangan Dr. Tifa sendiri yang bisa dilakukan peliputannya secara live streaming oleh media sendiri hanyalah pada saat hari ini pembacaan dakwah dan nanti pada putusan sela dan juga akhir. Sehingga tentunya hari ini menjadi sangat ramai karena seluruh awak media bahkan relawan yang tadi datang dari Banten menggunakan 2 bis juga ramai menantikan seperti apa dakwaan-dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Selain itu juga Dr. Tifa juga tadi datang pada sekitar pukul 8 pagi mengaku siap dengan didampingi sekitar 25 advokat dan meyakini bahwa keyakinannya dengan Roy Suryo bahwa ijazah dari Presiden ke-7 ini adalah palsu, ini tetap mereka menganggap itu benar. Dan kita akan menantikan tentunya Dea bagaimana nanti hasil dari sidang yang nantinya cukup panjang ini akan berlangsung. Apakah sorotan ijazah bisa, kita akan bisa mengetahui apakah benar ijazah yang dituduhkan oleh Dr. Tifa dan juga Rosario ini benar palsu atau sebaliknya. Kita akan menantikan seperti apa nanti jalannya sidang dari polemik ijazah palsu Joko Widodo. Kembali ke studio. Baik, kita akan tunggu pasal apa saja yang akan didakwakan terhadap terdakwa Dr. Tifa. Terima kasih laporan langsung Nova Naya Antaka dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.